Oke, salam jumpa para YouTuber. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah YouTuber pemula ya. Saya ingin mencoba berbagi dengan rekan-rekan para YouTuber sekalian bahwa di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya untuk cara menggunakan transmisi otomatis yang baik dan benar. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Kurnia. Saya bekerja di bidang otomotif di perusahaan otomotif lumayan ternama di Indonesia, dan di sini saya bekerja sebagai administrator logistik ya. Dulu juga sebelumnya saya pernah menjadi mekanikal di bidang otomotif. Baik, seiring dengan perkembangan zaman ya, di mana perkembangan transmisi otomatis itu sekarang berkembang pesat. Seperti halnya dulu kita lihat motor matic ya, motor skuter matic gitu, itu dulu orang sama sekali tidak tertarik ya dengan penggunaan motor matic gitu ya. Apa sih motor matic gitu? Lebih kurang sporty lah kalau untuk cowok, dan untuk bapak-bapak juga untuk memang diutamakan untuk dulu awalnya memang diutamakan untuk ibu-ibu dan remaja putri ya. Biasanya untuk ibu-ibu itu untuk antar anak sekolah gitu ya. Kenapa seiring dengan perkembangan di luar dugaan, motor matic itu akhirnya malah diminati oleh banyak pengguna jalan ya. Malah sekarang tuh sudah anak muda, baik laki ataupun bapak-bapak sekalian, malah lebih banyak menggunakan motor matic yang dinilai lebih efektif lah, lebih gampang pemakaiannya, dan perawatannya pun agak cukup ringan. Baik, di penggunaan di kendaraan ya, seperti yang saya akan jelaskan di sini, yaitu terutama di kendaraan di mobil. Kenapa saya menjelaskan masalah penggunaan transmisi otomatis ini? Karena memang zaman sekarang ini banyak ya mobil minibus, mobil kecil seperti city car gitu ya, sudah banyak menggunakan transmisi otomatis, dan lebih banyak penggunanya itu sekarang wanita. Dan ada baiknya di sini saya coba jelaskan bagaimana menggunakan transmisi otomatis itu secara baik dan benar. Baik, tidak perlu lama-lama, kita saksikan saja ke video ini berikut ini. Yang terpenting dalam sebelum berkendara dengan menggunakan mesin transmisi otomatis adalah, yang perlu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu adalah kualitas oli mesin. Kualitas dan kuantitasnya harus cukup. Terus yang para pentingnya itu air radiator harus penuh, pengecekan minyak bom juga. Dan yang paling terpenting dalam penggunaan mesin transmisi otomatis adalah aki atau baterai. Penggunaan baterai dalam mesin transmisi otomatis itu sangat vital sekali ya. Kita harus cek kondisi airnya, ketinggian air, spool baterai juga harus kondisinya kuat, kenceng gitu ya. Jadi kondisi baterai untuk
mesin transmisi otomatis harus kondisi dalam keadaan fit atau bertenaga ya, jadi bisa siap untuk menghasilkan tegangan listrik yang sangat kuat. Karena apa? Karena memang kalau dalam penggunaan transmisi otomatis, jika terjadi kegagalan pada sistem baterainya atau tidak ada pengisian, drop gitu ya, dia tidak akan bisa dihidupkan dengan didorong, harus tetap menggunakan baterai. Mau nggak mau kita nanti harus derek. Dengan derek sendiri tahu sendiri ya, biayanya saat ini cukup besar. Kita bisa lihat ya, ini adalah stick transmisi otomatis. Kita lihat ada posisi P, R, N, D4, 3, dan 2. Bagaimana ini contoh transmisi otomatis yang digunakan pada mobil Calya, Toyota Calya tipe G. Baik, posisi P di sini untuk kondisi parkir ya, selalu diutamakan kalau kondisi parkir itu harus menggunakan posisi P ya. Jadi biar apa? Karena P di sini, parkir di sini ada sistem keamanan pengunciannya ya. Dan kondisi mesin bisa di starter kalau posisi tuasnya di posisi P atau N, dan diutamakan yang penggunaannya di P ya. Baik, nah, untuk pindah dari P ke R ini harus dipencet tuas seperti ini. Nah, baru kita bisa memundurkan sambil menginjak pedal rem. Nah, itu akan terdengar bunyi, itu menandakan bahwa ada sensor mundur sedang aktif bekerja. Kita ke posisi N, netral, ini juga bisa untuk saat dihidupkan. Nah, untuk kecepatan normal kita pakai di posisi D. Selalu posisi kaki kita menginjak rem ya, posisi kaki selalu menginjak rem. Karena apa? Tanpa kita dengan melepas pedal rem, itu mobil akan berjalan sendiri jika posisi transmisi itu di posisi D3 atau 2. Nah, baik, kalau untuk pengendaraan di dalam kota gitu ya, kita tetap saja menggunakan di posisi D. Nanti dia akan otomatis pindah ke 1, 2, dan gigi 3. Nah, di sini ada lagi tombol shift lock. Apa sih gunanya shift lock? Shift lock di sini untuk penguncian ya, perpindahan penguncian. Nanti akan saya jelaskan. Baik, saya akan ke posisi bila mana, saat kapan kita akan menggunakan posisi 3 dan 2. Posisi 3 dan 2 ini seperti kita membatasi pergerakan mesin. Jadi hanya kalau kita di posisi 3 itu kecepatan hanya di 1, 2 sampai maksimal 3. Dan di posisi 2 itu kecepatan hanya posisi 1 dan 2. Kenapa demikian? Itu penggunaannya nanti kalau pada saat jalan menurun atau tanjakan ya. Jadi mesin akan membutuhkan momen yang lebih besar. Kita bisa pindahkan ke 3 atau ke 2. Kalau untuk di jalan normal di perkotaan ya, kita tetap di posisi D saja. Kalau berhenti di lampu merah, itu kita posisikan di N. Kenapa? Karena untuk mencegah juga kaki kita menginjak rem terus menerus. Jadi tetap standby di pedal rem. Untuk posisi jalan, ingat ya, untuk perpindahan
kaki itu hanya dari pedal rem ke pedal gas itu hanya kaki kanan saja, kaki kiri tidak usah bergerak, tidak usah digunakan ya, tetap dia akan istirahat saja. Jadi posisi menginjak rem, kita akan maju, kita akan menginjak pedal gas. Nah, mobil akan perlahan sesuai dengan kecepatan gas yang kita injak, itu akan melaju, kecepatannya menyesuaikan kondisi jalan. Ya. Pada saat ingin melakukan mendahului kendaraan yang akan di depan, kita injak pedal gas full saja, maka mesin akan otomatis turun dari gigi kecepatan. Misalkan posisi pertama dari 4 ya, dia akan turun ke 3 dulu untuk mencari momen yang kuat agar mobil bisa melaju lebih cepat, lebih kuat lagi.